Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan materi tentang mengumpulkan informasi dan meramalkan permintaan. Perkenalkan, nama saya Sadina Putri Musafirah, NRP 091, dan juga rekan saya. Saya Anantasa Putri Setiawan, NRP 065. Saya Andika Nugraha, NRP 066. Dan rekan saya, Saya Anissa Putra Madani, NRP 067. Saya Rifika Putri Artia, NRP 088. Baik, yang pertama, Ananta akan mempresentasikan tentang slide kedua sampai slide ke-6. Baik, yang pertama adalah tentang mengumpulkan informasi. Ada 3 poin, yaitu pesaing, pelanggan, dan faktor eksternal. Pesaing, yang pertama yaitu melakukan penelusuran online dengan jelajahi situs web pesaing, analisis media sosial pesaing, dan analisis laporan tahunan. Yang kedua adalah wawancara dengan pelanggan dan karyawan pesaing untuk mengetahui pengalaman mereka dengan produk pesaing. Yang ketiga, survei melalui email untuk mendapatkan wawasan langsung dari pelanggan. Lalu yang terakhir ada observasi dengan mendekati pesaing untuk melihat produk dan strategi mereka. Selanjutnya ada pelanggan. Yang pertama yaitu menggunakan formulir ke situs web, ke halaman arahan, membuat kuis dengan imbalan alamat email, menggunakan chatbot untuk mengajukan pertanyaan survei. Yang kedua, survei untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan dan informasi pelanggan. Yang ketiga, yaitu melakukan wawancara tatap muka untuk memahami preferensi dan pengalaman pelanggan. Lalu ada faktor eksternal, yaitu ada penelitian, umpan balik pelanggan, data media sosial, riset pasar pihak ketiga, data kependudukan, data penjualan produk perusahaan lain, dan jumlah siswa dari sekolah lain. Next. Oke, selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada masyarakat. Tim pemasaran, analisis data, dan manajer yang menggunakan informasi pemasaran. Contoh, tim marketing menganalisis tren pasar untuk menentukan strategi promosi. Yang kedua ada peralatan, aplikasi analisis data dan platform survei. Contohnya menggunakan Google Analytics untuk memantau traffic website. Yang ketiga ada prosedur, serangkaian langkah sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyebarkan informasi pemasaran agar mendukung pengembalian pesan. Contoh, prosedur riset pasar mulai dari survei, pengolahan data, hingga pelaporan hasil. Selanjutnya, ada catatan internal. Data internal perusahaan seperti laporan penjualan, data stok, dan laporan keuangan. Contohnya yaitu menggunakan data penjualan bulanan untuk mengevaluasi performa produk. Yang kelima, ada marketing intelijen, yaitu pengumpulan data eksternal dari pasar, pesaing, dan tren industri. Contohnya, yaitu mengamati strategi promosi pesaing melalui media sosial. Yang keenam, ada riset pemasaran. Penelitian khusus untuk menjawab pertanyaan pemasaran tertentu. Contohnya, yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui preferensi mereka. Next. izin otra- Apa itu catatan internal? Catatan internal yaitu kumpulan informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis seperti biaya, penjualan, persediaan, dan alur kas. Catatan internal dapat digunakan untuk membuat strategi pemasaran, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ada apa itu marketing intelligence?
Marketing intelligence adalah data yang dikumpulkan dan dianalisis terkait pasar perusahaan. Data ini mencakup informasi pelanggan pesaing dan tren pasar. Ada publikasi berita dan perdagangan, memantau situs, dan bertemu dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan manajer lainnya. Oke, selanjutnya ada meningkatkan marketing intelligence. Satu, dengan meningkatkan tenaga penjualan. Tenaga penjualan sebagai ujung tombak bisa mengumpulkan informasi langsung dari pasar, pelanggan, dan aktivitas pesaing. Contohnya yaitu sales melaporkan perubahan harga atau strategi promosi kompetitor di lapangan. Yang kedua, ada pakar eksternal, yaitu menggandeng konsultan, analisis industri, atau pakar pemasaran untuk mendapatkan insight dan analisis pasar yang mendalam. Contohnya yaitu mengundang pakar digital marketing untuk memberi masukan tentang tren iklan online terbaru. Baik, selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari yang disebutkan Nanta tadi ya teman-teman, yaitu meningkatkan marketing intelligence. Pertama-tama kita harus tahu tentang apa itu marketing intelligence. Nah, marketing intelligence ini sendiri itu berfungsi untuk sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu mendapatkan feedback atau juga evaluasi dari para pelanggan. Seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk perbaikan atau bahan evaluasi dari perusahaan itu sendiri agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga dapat memperbaiki kinerja maupun produk sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada panel Customer Advisory atau CAP. Selanjutnya yaitu ada memperluas jaringan. Nah, untuk CAP ini sendiri tujuannya membentuk kelompok pelanggan loyal untuk berdiskusi dan memberikan masukan langsung tentang produk dan layanan. Nah, contoh dari CAP ini sendiri yaitu mengadakan pertemuan rutin dengan pelanggan tetap untuk meminta saran dan peningkatan produk. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk memperluas jaringan, itu tujuannya sendiri untuk aktif berpartisipasi dalam asosiasi industri, seminar, dan forum bisnis untuk memperluas wawasan dan mendapatkan informasi terbaru. Contohnya itu sendiri yaitu bergabung dengan asosiasi e-commerce untuk memahami kebijakan baru yang mempengaruhi bisnis online. Lalu sekarang ada marketing intelligence dan internet. Jadi untuk kita mendapatkan bahan evaluasi dari para pelanggan itu juga bisa lewat dari internet ya teman-teman. Jadi ada 4 cara yaitu independent online forum atau bisa kita sebut sebagai public relations eksternal di mana kita bisa membuat beberapa forum dengan perusahaan lain untuk mengadakan sebuah pertukaran ide atau barang-barang produk lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada situs situs umpan balik distributor atau agen penjualan. Biasa disebut sebagai review akhir. Lalu ada ulasan pelanggan dan situs pendapat ahli yang disebut sebagai rating konsumen. Lalu yang terakhir yaitu ada situs keluhan pelanggan yang bisa dijadikan sebagai bahan revisi untuk memperbaiki produk yang ada sebelumnya. Nah, lalu ini cara untuk menggunakan marketing intelligence. Ada 3, yaitu identifikasi tren pasar, yang kedua yaitu mengantisipasi kompetisi, dan yang terakhir yaitu mendukung keputusan cepat. Nah, untuk identifikasi tren pasar ini sendiri, kita dapat mengetahui perkembangan terbaru di pasar guna mendapat peluang lebih awal dengan berbagai informasi yang diberikan di media sosial. Yang kedua, ada mengantisipasi kompetisi. Nah, ini membantu menghadap atau menghadang masuknya pesaing baru atau merespon strategi mereka. Selanjutnya, ada mendukung keputusan cepat. Ini difungsikan untuk informasi yang akurat yang memungkinkan perusahaan mengambil keputusan dengan cepat, terutama dalam promosi dan penentuan harga. Nah, ini ada faktor marketing intelligence, ada kebutuhan tren dan juga kekuatan lingkungan utama. Untuk kebutuhan tren ini sendiri ada 3, yaitu mode, tren, dan juga megatrend. Untuk mode sendiri itu bersifat sementara yang cepat berubah. Contohnya seperti minuman atau makanan viral. Yang kedua ada tren.
yang arah perubahannya itu jangka panjang, seperti gaya hidup sehat atau pendidikan, seperti itu. Yang selanjutnya ada megatrend yang disebut sebagai perubahan besar berdampak luas dan lama, contohnya digitalisasi. Untuk kekuatan lingkungan utama ini ada beberapa, yaitu ada demografi, sosial-kultural, alami, ekonomis, politik hukum, dan juga teknologi. Nah, ini sesuai dengan eh, faktor-faktornya dari kekuatan lingkungan utama itu sendiri. Jadi faktor marketing intelligence itu ada banyak. Faktor perusahaan dapat mendapatkan evaluasi dari konsumen itu banyak sekali. Seperti misalnya ada perusahaan itu membutuhkan tren dari tahun ke tahun. Jadi tiap tahun itu berubah. Misalnya Gen Z dan juga generasi milenial itu memiliki tren yang berubah-ubah seperti gaya hidup, pakaian dan juga yang lainnya. Untuk dari kekuatan lingkungan sendiri itu ada banyak seperti ekonomis. Jadi sebuah perusahaan harus bisa membuat produk yang bisa digunakan oleh seluruh kalangan, kalangan menengah, atas maupun bawah seperti itu. Dan juga alami, sosial kultural, demografi, politik hukum dan juga teknologi. Dan ini juga ada lingkungan demografi dan juga lingkungan ekonomi. Seperti pertumbuhan populasi di seluruh dunia, jumlah penduduk terus bertambah, yang menciptakan peluang pasar baru. Contohnya meningkatnya kebutuhan produk bayi di negara dengan angka kelahiran yang tinggi. Jadi suatu perusahaan itu juga harus eh, memahami lingkungan sekitarnya dan juga mengetahui pangsa pasarnya itu sendiri. Untuk lingkungan ekonomi ini ada distribusi pendapatan, psikologi, dan harga tabungan kredit seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, baik ini lanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang lingkungan sosiokultural. Satu, ourself. Bagaimana individu memandang diri sendiri dan gaya hidupnya. Contoh, tren self-care dan kesehatan mental. Yang kedua, organization, nilai dan norma di tempat kerja atau komunitas formal. Contohnya, budaya kerja yang fleksibel di startup. Yang ketiga, other, hubungan dan interaksi sosial antar individu dan kelompok. Contohnya, pengaruh komunitas online dalam keputusan belanja. Dan yang keempat, nature atau universe, yaitu kepedulian pada alam dan keberlanjutan hidup. Contohnya meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan. Next. Selanjutnya, lingkungan politik hukum. Yang pertama itu ada kelompok minat khusus, kelompok yang memperjuangkan isu tertentu dan mempengaruhi kebijakan. Contohnya seperti LSM, lingkungan mendorong regulasi plastik sekali pakai. Yang kedua, lingkungan politik hukum, yaitu stabilitas politik, aturan, dan kebijakan yang mengatur bisnis. Seperti kebijakan pajak e-commerce yang mempengaruhi harga jual. Dan yang ketiga, ada hukum dan instansi pemerintah, yaitu aturan hukum dan lembaga yang mengawasi dan mengatur aktivitas bisnis. Contohnya seperti BPOM yang mengatur izin edar produk makanan dan obat. Adapun lingkungan teknologi, yaitu yaitu laju perubahan yang dipercepat. Inovasi teknologi berkembang dengan sangat cepat, memaksa bisnis terus beradaptasi. Contohnya AI dan otomasi merubah cara pemasaran. Adapun yang kedua yaitu peluang tanpa batas, yaitu teknologi menciptakan produk pasar dan model bisnis baru. Contohnya seperti e-commerce dan vintage membuka peluang bisnis digital. Dan yang ketiga, pengeluaran R&D, investasi riset dan pengembangan mendorong inovasi dan daya saing. Contohnya perusahaan teknologi besar mengalokasikan miliaran untuk R&D produk baru. Next. Selanjutnya, yang terakhir itu ada lingkungan alam, yaitu peraturan lingkungan mengenai aturan ketat soal emisi, limbah, dan kelestarian alam mempengaruhi operasional bisnis, seperti kewajiban penggunaan bahan ramah lingkungan, serta
lainnya yaitu krisis sumber daya. Keterbatasan bahan baku mendorong efisiensi dan inovasi. Contohnya tren energi terbarukan akibat kelangkaan energi fosil. Lanjut. Yang materi berikutnya, peramalan dan pengukuran permintaan. Adapun pasar itu mencakup ukuran, pertumbuhan, dan potensi keuntungan. Yang dimaksud ukurannya menentukan seberapa besar pasar yang bisa dijangkau. Contohnya tentang total pengguna smartphone di Indonesia. Sedangkan yang pertumbuhan yaitu mengukur seberapa cepat pasar berkembang. Contohnya pertumbuhan e-commerce selama 3 tahun terakhir. Dan yang terakhir, potensi keuntungan itu menghitung potensi pendapatan dan laba di segmen pasar tertentu. Contohnya perkiraan profit di pasar skincare. Dan adapun metode peramalan permintaan itu ada 4. Pertama, metode kualitatif. Yang kedua, metode kuantitatif. Yang ketiga, metode pasar uji atau test market. Dan yang terakhir itu metode rantai proporsi. Metode kualitatif yaitu metode yang berdasarkan opini dan intuisi ahli. Contohnya seperti survei pakar industri soal tren produk masa depan. Yang kedua, metode kuantitatif itu menggunakan data historis dan statistik yang seperti analisis tren penjualan 3 tahun terakhir. Dan yang ketiga, itu metode pasar uji test market yang seperti produk baru diuji coba di satu kota sebelum skala nasional. Dan yang terakhir, metode rantai proporsi atau chain ratio method itu seperti menghitung permintaan dengan memecah faktor-faktor pasar. Contohnya yaitu menghitung potensi pasar mobil listrik dengan estimasi populasi, daya beli, dan minat konsumen. Lanjut. Jenis pasar dan contohnya, yaitu ada 4 potensial market, yang artinya semua konsumen yang memiliki minat atau kebutuhan terhadap produk, tapi belum tentu mampu membeli. Contoh, semua orang yang tertarik hidup sehat, termasuk yang belum membeli suplemen. Dan yang kedua ada available market, yaitu konsumen yang berminat, memiliki daya beli, dan bisa dijangkau oleh perusahaan. Contoh, orang yang tertarik suplemen punya uang dan tinggal di area distribusi. Yang ketiga ada target market, yaitu segmen pasar spesifik yang dipilih perusahaan sebagai fokus utama. Contoh, konsumen usia 20-35 tahun yang aktif olahraga dan peduli kesehatan. Dan yang keempat, penetrate market, yaitu konsumen yang sudah membeli dan menggunakan produk. Contohnya pelanggan tetap suplemen yang rutin membeli tiap bulan. Adapun mengukur permintaan pasar, yaitu ada 3 tahap, space level, product level, dan time level. Space level ini mencakup dunia, negara, regional, wilayah, dan pelanggan. Sedangkan produk level yaitu semua penjual, penjualan industri, penjualan perusahaan, LMI produksi, penjualan bentuk produk, dan penjualan item produksi. Yang time level yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pengukuran perhitungan pasar memerlukan pemahaman yang jelas akan pasar yang tercakup. Istilah pasar mempunyai banyak arti. Pada mulanya, pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual bertemu untuk menukarkan barang dan jasa. Bagi seorang pemasar, pasar adalah kumpulan semua pembeli nyata dan pembeli potensial. Perusahaan bisa mempersiapkan sampai sebanyak 90 jenis perkiraan permintaan yang berbeda. Permintaan bisa diukur untuk 6 tingkatan produk, 5 tingkatan ruang, dan 3 tingkatan waktu, seperti 75 jenis ukuran permintaan, yaitu 5 kali 5 kali 3. Lanjut. Dan ini contoh grafik mengukur permintaan pasar. Dalam
kasus pakaian. Jadi yang di warna biru merupakan bagian pakaian terbanyak digunakan oleh kaum dewasa sebanyak 20%. Sedangkan yang merah itu kemeja dewasa sebanyak 30%. Dan yang kuning itu celana panjang sebanyak 15%. Dan yang ungu sebanyak 35% merupakan pakaian anak-anak. Melanjutkan penjelasan tentang strategi pemasaran. Ini merupakan eh, sebuah analisis dari sebuah alat yang digunakan dalam pemasaran. Oke, next. Terus selanjutnya fungsi permintaan pasar. Memperkirakan permintaan saat ini. Terdapat dua perbedaan ya. Pengertian permintaan pasar. Permintaan pasar adalah total jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh seluruh konsumen dalam suatu pasar pada tingkat harga dan periode tertentu. Bisa digarisbawahi total jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh seluruh konsumen yang diinginkan. Hal ini menggambarkan keinginan atau kebutuhan kolektif konsumen terhadap suatu produk atau layanan tertentu. Permintaan pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga, preferensi konsumen, tingkat pendapatan, ketersediaan barang pengganti, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Permintaan pasar sangat penting bagi bisnis karena membantu mereka menentukan potensi penjualan dan pendapatan untuk produk atau layanan mereka di pasar tertentu. Dengan memahaminya, bisnis dapat menetapkan strategi harga yang tepat, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan menyesuaikan upaya pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, eh, dapat disimpulkan bahwa memahami sebuah pasar itu sangat penting bagi keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, ini merupakan penjelasan dari grafik fungsi permintaan pasar. Yang harus ditentukan pertama kali untuk mengevaluasi peluang pasar adalah menentukan total permintaan pasar. Bisa digarisbawahi menentukan total permintaan pasar. Permintaan pasar untuk sebuah produk atau target market adalah total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, lingkungan pemasaran tertentu, dan dipapar oleh program pemasaran tertentu. Permintaan pasar bukan menunjukkan satu angka pasti, tetapi fungsi dinyatakan dalam kondisi tertentu. Kurva merepresentasikan perkiraan permintaan pasar yang diasosiasikan dengan berbagai tingkat pengeluaran pemasaran industri atau agregat. Jarak antara minimum pasar Q1 dan potensi pasar Q2 memperlihatkan keseluruhan sensitivitas pasar terhadap permintaan. Semakin kecil jarak Q1 dan Q2, semakin tidak sensitif. Artinya, pasar sulit diperluas dengan upaya marketing. Ya, jaraknya sangat kecil. Nah, sedangkan ini Q1 dan Q2 ini lumayan melebar. Yang harus ditentukan pertama kali untuk mengevaluasi peluang pasar adalah menentukan total permintaan pasar. Permintaan pasar untuk sebuah produk atau target market adalah total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu, lingkungan pemasaran tertentu, dan dipapar oleh program pemasaran tertentu. Permintaan pasar bukan menunjukkan satu angka pasti, tetapi fungsi yang dinyatakan dalam kondisi tertentu. Memperkirakan permintaan pasar saat ini. 1. Total metode potensial. Terdapat 3 metode potensial. Yang pertama, potential buyers,
average purchase quantity, average price. Potential buyers yaitu jumlah konsumen yang membeli produk atau jasa dihitung berdasarkan karakteristik demografi, psikologi, dan perilaku konsumen. Nah, bisa dilihat jika kita memproduksi suatu barang atau produk, maka kita harus memperhatikan demografi, psikologi, dan perilaku konsumen. Contohnya demografi. Nah, tidak mungkin jika kita memproduksi suatu barang atau pakaian, contohnya pakaian nih, kita tidak bisa memproduksi pakaian berbahan tipis untuk diperdagangkan daerah pegunungan. Yang dibutuhkan di daerah pegunungan yaitu pakaian yang berbahan tebal untuk menjaga suhu tubuh. Selanjutnya, average purchase quantity, jumlah rata-rata produk atau jasa yang dibeli oleh konsumen dalam satu kali transaksi. Yang ketiga, average price, harga rata-rata produk yang dibeli jasa atau konsumen. Nah, ini terdapat statistik. Yang pertama, potential buyers, yaitu 1.000 konsumen, APQ atau average purchase quantity, 2 unit produk per transaksi, AP atau average price 500.000 per unit produksi. Penyelesaian TMP sama dengan potential buyers dikali APQ dikali AP. Bisa dilihat totalnya dalam contoh di atas, total market potensial produk tersebut adalah 100 miliar. Ini berarti bahwa jika semua konsumen berpotensi membeli produk tersebut, maka total penjualan tersebut dapat dicapai. Potensi area pasar dan target pasar ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi target pasar, segmentasi pasar, penentuan strategi pemasaran, pengalokasian sumber daya. Yang pertama, mengidentifikasi target pasar. Potensi area pasar dapat membantu perusahaan mengidentifikasi target pasar yang tepat. Dengan menganalisis potensi area pasar, perusahaan dapat menentukan apakah suatu area pasar memiliki jumlah produk, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, penghasilan tinggi, dan perilaku konsumen yang sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu potensi area pasar dapat membantu perusahaan melakukan segmentasi pasar. Dengan menganalisis potensi area pasar, perusahaan dapat membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan karakteristik demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Yang ketiga, penentuan strategi pemasaran. Potensi area pasar dapat membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Dengan menganalisis potensi area pasar, perusahaan dapat menentukan apakah suatu area pasar memerlukan strategi pemasaran yang agresif atau strategi pemasaran yang konservatif. Yang keempat, terakhir, pengalokasian sumber daya, yaitu potensi area pasar dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang tepat. Dengan menganalisis potensi area pasar, perusahaan dapat menentukan apakah suatu area pasar memerlukan lebih banyak sumber daya untuk pemasaran, penjualan, atau distribusi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi atau yang perlu dipelajari dalam pemasaran. Hal-hal yang mencakup dasar dalam memulai bisnis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, Silakan. selanjutnya ada study case yang terkait dengan PPT yang di slide sebelumnya, di mana di sini dijelaskan bahwasannya contoh penggunaan potensi area pasar dan target pasar. Perusahaan yang biasanya menjual produk makanan sehat ingin memperluas pasar ke daerah baru. Mereka menganalisis potensi area pasar di beberapa daerah dan menemukan bahwasannya daerah A
memiliki jumlah penduduk yang besar, penghasilan yang tinggi, dan perilaku konsumen yang sesuai dengan produk makanan sehat. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk memfokuskan target pasar pada daerah A tersebut dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pemasaran dan penjualan di daerah tersebut. Sehingga potensi area pasar dapat membantu perusahaan mengidentifikasi target pasar yang tepat, melakukan segmentasi pasar, menentukan strategi pemasaran, dan mengalokasikan sumber daya yang tepat. Next. Lalu di sini ada yang ketiga, Shen Ratio Method, di mana perusahaan yang menjual produk makanan sehat ingin memperkirakan ukuran pasar di suatu daerah. Mereka menggunakan Shen Ratio Method dengan variabel-variabel berikut. Yang pertama, jumlah penduduk di daerah tersebut itu berjumlah 1 juta orang, yang mana rasio penduduk terhadap jumlah konsumen adalah 0,8, yang artinya 80% dari penduduk di daerah tersebut adalah konsumen. Lalu rasio penghasilan tersebut terhadap jumlah belanja di mana 0,6, yang artinya 60% dari penghasilan di daerah tersebut digunakan untuk belanja. Lalu jumlah belanja di daerah tersebut berjumlah 10 miliar per tahun. Lalu bagaimana cara penyelesaian dari cash method tersebut? Di sini sudah dijelaskan bahwasanya dengan menggunakan Shen Ratio Method, perusahaan dapat memperkirakan ukuran pasar di daerah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, diperkirakan terlebih dahulu jumlah konsumen 1 juta orang dikali 0,8, di mana hasilnya adalah 800.000 orang. Lalu yang kedua, jumlah belanja per konsumen di mana 10 miliar per tahun per 800.000 orang sama dengan 12.500 orang per tahun. Lalu ukuran pasar yang mana 12.500 per orang per tahun dikali 800.000 orang sama dengan 10 miliar per tahun. Dalam contoh di atas, perusahaan dapat memperkirakan ukuran pasar di daerah tersebut sebesar 10 miliar per tahun. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasannya study case-nya seperti ini. Lalu di sebelah kanan ini itu merupakan rumus atau cara dari penggunaan Shen Ratio Method. Next, bisa dilanjutkan. Jadi selanjutnya ada memperkirakan permintaan di masa depan. Yang pertama ada pendapatan tenaga penjualan, di mana pendapatan tenaga penjualan dapat digunakan sebagai indikator untuk memperkirakan permintaan di masa yang akan datang. Apabila pendapatan tenaga penjualan meningkat, maka kemungkinan besar permintaan juga akan meningkat. Yang kedua, niat membeli. Niat pembeli dapat diukur melalui survei atau wawancara untuk memahami apakah konsumen tersebut itu berencana untuk membeli produk atau jasa di masa. Jika niat pembeli meningkat, maka kemungkinan besar permintaan juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang ketiga, perkiraan peningkatan penjualan, di mana perkiraan penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik seperti analisis tren atau analisis regresi. Dengan memperkirakan peningkatan penjualan, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Lalu yang keempat ada analisis penjualan sebelumnya, di mana analisis penjualan sebelumnya itu bertujuan untuk memperkirakan permintaan di masa yang akan datang. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisis pola penjualan sebelumnya. Semisal sebuah perusahaan memahami apakah ada tren atau pola yang dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan di masa yang akan datang. Bisa di next. Lalu yang kelima ada pendapat ahli. Jadi biasanya di dalam sebuah perusahaan kita itu tetap memerlukan untuk masukan dari para ahli, di mana para ahli tersebut itu biasanya mengungkapkan saran atau kritikan sehingga kita bisa dibuat untuk sebagai masukan
sebagai sumber informasi, dan lain-lain. Juga untuk memperkirakan permintaan di masa yang akan datang. Jadi terkadang ahli juga dapat memberikan pendapat juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang industri dan pasar. Dan di sini ada study case di mana perusahaan sepatu olahraga yang mungkin ini mereknya ya, dibuat sport shoes. Nah, ingin memperkirakan permintaan sepatu olahraga di masa yang akan datang. Mereka juga memiliki data penjualan sepatu olahraga selama 5 tahun terakhir dan ingin menggunakan data tersebut untuk memperkirakan permintaan di tahun yang akan datang. Data yang dimiliki oleh perusahaan sport shoes itu ada 3. Yang pertama, data penjualan sepatu olahraga selama 5 tahun terakhir. Lalu yang kedua, data tentang tren olahraga dan gaya hidup sehat. Lalu yang terakhir, data tentang persaingan di pasar sepatu olahraga. Lalu, perusahaan dari sport shoes tersebut itu menggunakan metode analisis. Nah, analisis yang digunakan adalah analisis tren penjualan sepatu olahraga selama 5 tahun terakhir, analisis data tentang tren olahraga dan gaya hidup sehat, analisis data tentang persaingan di pasar sepatu olahraga, dan peramalan penjualan sepatu olahraga di tahun yang akan datang menggunakan metode statistik. Begitu. Jadi, metode analisis ini dibuat seperti masukan, ya bisa jadi masukan tersebut itu berasal dari pendapat ahli atau dari data-data yang dimiliki tersebut itu bisa jadi merujuk kepada metode analisis tersebut. Bisa di next. Oke. Jadi hasil dari analisis tersebut itu membuktikan bahwasannya tren penjualan sepatu olahraga juga meningkat selama 5 tahun terakhir. Dari mana hal tersebut diketahui? Karena dari data yang dimiliki oleh perusahaan sport shoes tersebut. Nah, yang kedua, hasil dari analisis tersebut ialah tren olahraga dan gaya hidup sehat meningkat di kalangan masyarakat. Karena yang diciptakan adalah tren gaya hidup sehat, sehingga masyarakat sekitar itu dan masyarakat kalangan luas itu berpikir bahwasanya gaya hidup sehat itu akan meningkat di kalangan masyarakat. Persaingan di pasar sepatu olahraga meningkat, tetapi sport shoes masih memiliki pangsa pasar yang signifikan dan setiap tahun mengalami peningkatan sebesar 10%. Jadi dari kesimpulan tersebut sudah jelas bahwasannya dari hasil analisis tersebut itu diketahui lewat data dan perusahaan sport shoes juga dapat memperkirakan bahwasannya permintaan sepatu olahraga di tahun yang akan datang akan meningkat sebesar 10% dibanding dengan tahun yang sebelumnya. Gitu. Bisa di next. Ini cara mengukur permintaan dan pasar. Yang pertama bisa melalui survei konsumen, di mana survei konsumen ini untuk memahami preferensi dalam kebutuhan konsumen dan lain, keinginan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Yang kedua ada analisis tren pasar, di mana tersebut juga dapat merupakan sebuah cara untuk mengamati tren dan pola konsumsi di pasar untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang. Jadi seperti tadi sport shoes itu kan melewati analisis tren pasar seperti memiliki data 5 tahun sebelumnya sehingga bisa diperkirakan untuk tahun-tahun keberlanjutannya itu seperti apa gitu. Lalu yang ketiga ada data penjualan historis. Menganalisis data penjualan sebelumnya untuk mengidentifikasi pola permintaan dan membuat proyeksi ke depan. Kita bisa berkaca tadi ya dari study case yang sport shoes tadi, itu mereka kan membuat sebuah data, lalu melakukan analisis itu karena sudah memiliki data-data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga data penjualan itu juga ada track record-nya, seperti tadi sport shoes itu karena perusahaan juga mempertimbangkan dan mengukur, akhirnya 10 tahun kemudian bisa meningkat secara 10% gitu. Bisa di next. Lalu yang keempat ada menggunakan analisis melalui online. Jadi terkadang beberapa perusahaan juga memanfaatkan alat-alat yang sudah canggih lewat HP, lewat gawai seperti Google Trends atau analisis media sosial untuk mengukur
mengukur minat konsumen. Contoh kecil biasanya juga di Instagram atau Play Store atau di TikTok itu biasanya kita ada sukarelawan untuk melakukan survei. Nah, analisis tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk mengukur permintaan sebuah pasar tersebut. Jadi bisa dicontoh dan bisa diaplikasikan juga terhadap bisnis gitu. Lalu yang kelima ada uji coba pasar, di mana melakukan uji coba produk di pasar secara terbatas untuk mengukur respon dan permintaan konsumen sebelum peluncuran secara luas. Jadi uji coba pasar ini sudah jelas biasanya seperti makanan atau skincare atau produk-produk yang dimana untuk kesehatan ya, untuk kecantikan biasanya akan melalui uji lab atau seperti makanan itu biasanya akan melewati BPOM, halal dan lain-lain gitu. Jadi bisa dimengerti lalu bisa di next. Oke, jadi terima kasih. Ini nama-nama anggota kelompok. Saya mewakili sebagai anggota kelompok. Yang pertama ada Syadinala Putri Musafirah, NRP 091. Lalu yang kedua ada Ananta Saputri Setiawan, NRP 065. Yang ketiga Anissa Putri Ramadhani, NRP 067. Yang keempat ada Andika Adi Nugroho, NRP 066, dan terakhir ada Rifika Putri Artia, NRP 088, selaku saya sendiri. Terima kasih teman-teman dan Ibu Cynthia. Baik, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.